Yo Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Ya iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Itu adalah bunyi kutukan dari Lembu Suro, seorang manusia berkepala lembu yang terkubur di puncak Gunung Kelut karena cintanya dikhianati oleh seorang putri cantik. Gunung Kelut merupakan gunung berapi di Jawa Timur yang memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut. Letaknya berada di antara Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, dan merupakan gunung yang rajin meletus. Dan meletusnya Gunung Kelut tidak lepas dari legenda yang diyakini oleh masyarakat sekitar, karena adanya sumpah Lembu Suro sebelum tewas terkubur di puncak Gunung Kelut. Ada beberapa versi mengenai cerita legenda Gunung Kelut tersebut. Versi pertama adalah Dewi Kilisuci dan Lembu Suro. Dewi Kilisuci adalah putri dari Jenggala Mani, raja kerajaan Jenggala. Sang putri terkenal dengan wajahnya yang cantik setara bidadari. Karena kecantikan dan budi pekertinya, banyak laki-laki yang menginginkan sang putri menjadi istrinya. Bahkan dua raja yang memiliki kesaktian yang luar biasa, tetapi bukan dari bangsa manusia, tertarik akan kecantikan Dewi Kilisuci dan berniat menjadikan Dewi Kilisuci sebagai istrinya. Dia adalah Lembu Suro yang memiliki tubuh manusia dan berkepala lembu, serta Mahesa Suro yang memiliki tubuh manusia dan berkepala kerbau. Dewi Kilisuci yang tidak ingin menerima lamaran dari keduanya mengadakan sayembara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, yaitu ingin dibuatkan dua sumur di atas Gunung Kelut dalam waktu satu malam. Sumur yang dibuat tadi, yang satu harus berbau wangi dan yang satu harus berbau amis. Karena memiliki kesaktian yang luar biasa, keduanya menyanggupi permintaan Dewi Kilisuci dan berangkat membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Sebelum waktu yang ditentukan habis, mereka berhasil membuat dua sumur yang diminta Dewi Kilisuci dan memenangkan sayembara tersebut. Karena sejak awal Dewi Kilisuci enggan menerima lamaran Lembu Suro dan Mahesa Suro, dibuatlah rencana licik, yaitu mereka disuruh memeriksa sumur yang mereka buat tadi. Apakah benar sumur tadi berbau amis dan berbau wangi? Setelah mereka turun untuk memeriksa ke dalam sumur, para prajurit Dewi Kilisuci mengubur mereka dengan batu hingga tewas. Tapi sebelum tewas, Lembu Suro sempat memberikan kutukan yang berbunyi, "Yo wong Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Ya iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung." Yang artinya, yo orang Kediri, besok akan mendapatkan balasanku yang berkali-kali lipat. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan rata dengan tanah, dan Tulungagung akan menjadi danau. Namun jika tidak ingin Gunung Kelut meletus, maka Dewi Kilisuci dan keturunannya harus melemparkan 7 intan ke dasar kawah Gunung Kelut. Dewi Kilisuci pun melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, demi menyelamatkan rakyatnya dari amukan arwah Lembu Suro, Dewi Kilisuci rela untuk tidak menikah dan hingga akhir hayatnya ia bertapa di Gua Selomangkleng. Masyarakat dua kota itu tetap melaksanakan tebar 7 intan atau menggelar acara larung sesaji ke dasar kawah setiap tahunnya untuk menghindari bencana. Terlepas dari legenda itu benar atau tidak, namun cerita ini sudah diyakini oleh masyarakat Kediri dan Blitar. Masyarakat dua kota itu tetap melaksanakan tebar 7 intan atau menggelar acara larung sesaji ke dasar kawah setiap tahunnya untuk menghindari bencana. Yang kedua adalah kisah Lembu Suro.
dengan putri Prabu Brawijaya yang bernama Putri Dyah Ayu Pusparini. Kisah legenda Lembu Suro berawal dari sayembara yang dilakukan Raja Brawijaya di daerah Jawa Timur. Sang raja memiliki seorang putri cantik yang kecantikannya terkenal hingga ke pelosok negeri. Putri itu bernama Putri Dyah Ayu Pusparini. Namun sang raja merasa sedih karena di usianya yang sudah mulai tua, putrinya belum mempunyai seorang pendamping yang nantinya bisa menjadi pewaris kerajaan. Karena sang putri selalu menolak lamaran dari raja, pangeran, atau para bangsawan di tanah Jawa, Raja Brawijaya memiliki keinginan agar sang putri menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari terlintas di benak sang raja agar putrinya secepatnya menikah. Maka sang raja mengajak putrinya untuk berunding. Dan dari situlah muncul sebuah ide untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menarik busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, ia akan menjadi suami dari Putri Dyah Ayu Pusparini. Sebenarnya sang putri terkejut dengan keputusan sang raja, namun dia tidak berani membantah. Sang putri yakin bahwa siapapun pemenangnya pasti adalah orang yang hebat, karena busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima adalah pusaka yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Meskipun sang putri mengharapkan agar pemenang sayembara nantinya adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, seperti harapan wanita pada umumnya. Singkat cerita, sayembara mulai dilaksanakan dan para peserta sudah berkumpul di alun-alun kerajaan, baik itu raja, bangsawan, atau para pemuda. Semua peserta berlomba agar bisa merenggangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima agar bisa mendapatkan sang putri Dyah Ayu Pusparini sebagai istrinya. Para peserta bergantian merentangkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun tidak ada satupun peserta yang berhasil, bahkan banyak peserta yang mengalami cedera. Sang raja mulai gelisah karena takut tidak akan ada orang yang sanggup memenangkan sayembara tersebut. Sampai akhirnya saat sayembara akan ditutup, muncullah seorang pemuda di antara kerumunan. Semua orang heran dengan kondisi pemuda itu, karena kepalanya yang mirip dengan seekor lembu. Pemuda itu bernama Lembu Suro. Pemuda itu meminta izin kepada sang raja untuk ikut dalam sayembara tersebut. Karena memandang remeh dan yakin pemuda tadi tidak akan mampu melakukannya, sang raja pun mengizinkannya. Pertama-tama Lembu Suro mencoba merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa, dan dengan mudahnya dia berhasil melakukannya. Namun hal itu membuat hati sang putri gelisah. Bagaimanapun juga dia tidak ingin memiliki seorang suami berkepala lembu. Dia pun berharap agar Lembu Suro gagal mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Namun Lembu Suro bukanlah pemuda biasa, dan dengan kesaktiannya dia berhasil mengangkat gong Sekar Delima tersebut. Semua orang yang menyaksikan di alun-alun kerajaan bertepuk tangan, tetapi tidak dengan sang putri. Hatinya hancur, dia tidak bisa menerima kenyataan jika dirinya harus menikah dengan seorang pemuda yang mempunyai kepala seperti lembu. Sambil menangis, sang putri meninggalkan acara tersebut. Sang raja juga merasa gelisah saat melihat pemenang sayembara tersebut adalah Lembu Suro. Dia merasa bersalah kepada putrinya, namun dirinya juga tidak bisa melarang pemuda itu untuk tidak ikut sayembara karena takut dicap sebagai raja yang tidak adil. Sang raja tetap mengumumkan bahwa Lembu Suro adalah pemenang dari sayembara tersebut dan berhak menikah dengan Putri Dyah Ayu Pusparini. Sang putri terus menangis dan mengurung diri di dalam kamar.
Hingga akhirnya sang putri mendapatkan ide untuk bisa menggagalkan pernikahan tersebut. Dia mengajukan syarat kepada Lembu Suro sebelum acara pernikahannya, yaitu Lembu Suro diminta membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut karena dirinya ingin mandi dari air sumur tersebut, dan sumur itu harus selesai dibuat dalam waktu 1 malam. Lembu Suro menyanggupi syarat tersebut dan berangkat ke puncak Gunung Kelut. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, dia mulai menggali tanah dengan tanduknya. Sedikit demi sedikit tanah yang digali Lembu Suro semakin dalam. Sang putri pun mulai merasa gelisah. Dia meminta kepada ayahnya agar bisa menggagalkan pernikahannya dengan Lembu Suro. Sebagai seorang raja, Raja Brawijaya tidak bisa menarik kata-katanya. Namun di sisi lain, dia tidak bisa melihat putrinya merasa terus sedih. Akhirnya Raja Brawijaya memerintahkan prajurit kerajaan untuk menimbun sumur tadi dengan batu dan tanah. Para prajurit tidak ada yang berani menolak dan melaksanakan perintah tersebut. Lembu Suro yang berada di dalam sumur berteriak minta tolong. Namun para prajurit tidak menghiraukannya dan terus menimbun sumur tadi hingga Lembu Suro terkubur di dalamnya. Walaupun begitu, suara Lembu Suro masih bisa terdengar dan mengucapkan kutukan kepada Raja Brawijaya dan Kediri. Yo Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing makaping kaping. Yo iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung. Karena kutukan Lembu Suro, Prabu Brawijaya memerintahkan para pengawalnya agar membangun sebuah tanggul pengaman yang kokoh untuk menangkal banjir lahar panas letusan Gunung Kelut. Konon saking kuatnya tanggul tersebut hingga berubah menjadi sebuah gunung yang kini masyarakat sekitar menyebutnya dengan Gunung Pegat. Selain itu, Raja Brawijaya juga menyelenggarakan selamatan yang disebut dengan larung sesaji. Akan tetapi meski segala upaya dilakukan, sumpah Lembu Suro tetap terjadi. Setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat menganggap hal itu merupakan amukan Lembu Suro sebagai pembalasan dendam atas tindakan sang Raja Brawijaya dan putrinya. Benar atau tidaknya legenda di atas, itu adalah cerita yang selama ini beredar dan banyak diyakini oleh masyarakat sekitar. Walaupun kedua cerita tersebut memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki persamaan, yaitu meletusnya Gunung Kelut disebabkan oleh kutukan Lembu Suro.